Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan belajar bagaimana belajar biologi secara efektif. Learn how to learn biology effectively. Bersama saya Mahbub Mastuki. Oke ya. Ya, bagaimana belajar biologi secara efektif? Nah, ada 3 tahap. 1. Intention to learn because of Allah. Harus punya niat belajar biologi karena Allah. Itu satu-satunya niat yang memberikan motivasi tiada tara sampai akhirat. Enggak hanya di dunia, motivasi sampai akhirat. Yang kedua, learning the material, proses memahami materi. Yang ketiga, studying the material, proses mempelajari materi. Nah, untuk lebih detailnya kita ke selanjutnya ya. Tadi pertama karena Allah, yang selanjutnya memahami materi. Ada beberapa cara, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Langsung ke selanjutnya agar lebih detail ya. Yaitu yang pertama, have positive attitude towards biology. Memiliki attitude yang positif terhadap biologi. Orang tidak akan bisa mempelajari suatu mapel, suatu pelajaran, kalau dia nggak suka dahulu. Oleh karena itu kita harus suka dengan biologi. Nah, bagaimana saya bisa suka? Nah, ada tekniknya, yakni kita harus mengetahui what's the purpose of learning biology. Apa tujuan belajar biologi? Mungkin beberapa anak akan mengatakan, saya memang pengen jadi guru biologi, Ustadz. Saya pengen jadi dosen biologi. Nah, itu Masya Allah luar biasa. Namun yang lain ada yang tidak tahu. Nah, kalau memang demikian, belum tahu, kita bisa menuju yang selanjutnya. Think about how your body works. Nah, kita belajar biologi agar mengetahui bagaimana tubuh kita bekerja. Kita belajar biologi bagaimana otot kita bekerja. Kita belajar biologi bagaimana otak kita berkomunikasi dengan organ-organ yang lain. Nah, dengan demikian kita ada motivasi yang timbul. Oleh karena itu, dari awal tulis tujuannya ya, dari sekarang. Ini juga bisa dilihat dari tujuan per bab, per chapter. Nanti akan ada tujuan spesifik di biologi itu. Selanjutnya, break down complex word into their roots. Nah, memecah kalimat-kalimat yang kata-kata kompleks ke bagian yang lebih kecil. Di biologi itu banyak terminologi baru dan mungkin akan karena kurang familiar susah untuk memahami. Padahal kita punya tips untuk memahami kata tersebut. Saya contohkan glukos. Ada glukos. Glukos kita tahunya gula. Namun ternyata ia terbentuk dari dua kata kecil. 1, gluk means sweet, manis, dan os yaitu sugar. Ya. Karena apa? Ada selain glukos, ada yang lain. Contohnya maltos, sukros, kemudian laktos, sama-sama os. Oh, berarti ketiganya kesemuanya masuk ke golongan gula. Selanjutnya endoplasmic reticulum. Ini di dalam sel. Istilahnya sangat lumayan sulit ya. Kita cari kita pecah-pecah dulu. Endo means within, inside, di dalam. Plasmic itu cytoplasm, plasma di dalam sel. Dan reti itu net atau jaring-jaring. Berarti apa? Endoplasmic reticulum adalah jaring di dalam sitoplasma gitu ya. Yang ketiga, make flashcard for the vocabulary words. Membuat flashcard. Kalau ada kata-kata penting atau pengetahuan penting, kita catat di flashcard. Kapan itu? Bisa setelah belajar, setelah mempelajari, mungkin belajar sampai zuhur, setelah zuhur kita membuat catatan penting, atau saat belajar itu membuat catatan-catatan penting. Ini insya Allah sangat membantu. Contohkan, kalau kita belajar tentang chapter nutrition, plant nutrition, nutrisi pada tumbuhan, kita bisa menulis definisi dari fotosintesis.
Photosynthesis is bla 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 bla. Selanjutnya, draw and label diagrams. Di biologi banyak gambar, akan banyak sekali gambar. Oleh karena itu, agar kita lebih mudah, kita menggambar. Kita menggambar dan memberikan label di gambar kita. Salah satunya contohnya adalah tengkorak ini ya, dikasih label parietal bone, frontal bone, dan lain-lain. Contoh topik yang lain, nanti ketemu drawing cell and the various parts and organelles, menggambar cells. Menggambar sel, organel, dilabeli ya. Itu tekniknya. Selanjutnya, nomor 5, read the textbook before class. Sebelum masuk ke kelas, harap dibaca dahulu teksnya. Seandainya besok materinya tentang classification of living things, klasifikasi makhluk hidup, maka malam sebelumnya harus belajar dulu. Tujuannya apa? Biar kita memiliki modal awal, pengetahuan awal tentang materi itu. Karena kalau besok kita baru membuka buku atau baru mendengarkan, kita bisa jadi ngeblank karena tidak punya pengetahuan awal. Dan 20 menit memahami biologi kesulitan, agak sulit ya. Selanjutnya, learn general to specific. Belajarlah dari yang umum ke spesifik. Contohnya, kalau kita mau mempelajari tentang alveolus, kita harus memahami yang lebih umum dulu. Apa umumnya? Manusia bernafas melalui paru-paru. Ini kalimat umum. Orang insya Allah semuanya paham. Barulah kita menuju ke lebih spesifik. Di dalam paru-paru terjadi proses exchange oxygen and CO2. Nah, di dalam alveolus ini. Selanjutnya, studying the material. Belajar materi, proses belajarnya. 1. Answer the question at the end of each chapter. Menjawab soal-soal di akhir chapter. Di setiap chapter ada soal-soal dijawab, ya. Itu sangat membantu. Kalau ada kesulitan boleh tanya teman atau ustadz langsung. Selanjutnya, review your notes within a day of each lecture. Melihat kembali, ini murojaah ya, murojaah. Selesai belajar materi 1, malamnya diulang lagi, direview, di murojaah. Dan murojaah ini harus terus-menerus ya. Jangan hanya hari itu, esok malam di murojaah lagi gitu ya. Kalau ada kesulitan bisa tanya ustadznya langsung. Selanjutnya, set aside time specifically for studying biology. Aturlah waktu secara spesifik untuk belajar biologi. Ini ada hubungannya dengan tadi mereview. Jadi, apa namanya? Saatnya hari Senin belajar biologi, malamnya itu, nanti Senin habis Isya, pukul 8 saya belajar biologi. Kemudian Selasa nanti habis Isya pukul 9. Nanti Rabu pukul 7 itu. Nah, apa namanya? Even if you're busy, plan to spend 15 minutes. Kalau emang sangat sibuk, 15 menit cukup. Use mnemonic device. Ini tips menghafalkan ini ya. Dengan cara membuat kalimat. Contohnya menghafalkan ini apa? Kingdom, film, class, order, family, genus, species. Ini termasuk hierarchy of classification. Itu dalam bentuk ini. Kings play chess on fine glass sets. Kok bisa? Diambil huruf depannya semua. Kingdom jadi king. Film jadi play, P-nya ya. Class jadi chess. Order jadi on dan seterusnya. Contoh yang lain, lapar. Apa sih lapar itu? La itu lambung, PE pepsin, dan RE renin. Apa sih maksudnya? Ini merupakan singkatan di bab enzim, bahwa lambung menghasilkan enzim pepsin sama renin. Dan terakhir, 5. Study all quizzes and exams before test. Nah, sebelum final exam, sebaiknya kita mempelajari soal di tahun lalu. Ini sangat penting. Ada kaitannya biasanya itu. Kalau kita bisa mengakses. Kalau nggak bisa mengakses, gimana? Kita bisa mempelajari soal-soal yang telah Ustadz berikan sebelumnya. Sangat membantu ya. Nah, itu tips-tips belajar biologi. Semoga bermanfaat. Yang penting istiqomah, terus-menerus, murojaah, repetition itu sangat penting di mempelajari semua hal. Syukran katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.